Sungguh tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah kecuali dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan salah satu amal yang pahalanya tak terbatas itu apa? Puasa. Terutama nanti masuk tanggal 8 Dzulhijjah dan masuk 9 Dzulhijjah. Apa pahalanya? Masya Allah. Orang yang berpuasa khususnya di tanggal 9 Dzulhijjah, yakni puasa Arafah, maka Allah ampuni dosanya selama 2 tahun. Setiap darah yang mengalir dari hewan yang kita sembelih untuk berkurban, maka itu akan menjadi saksi ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh amalan istimewa yang sangat dicintai Allah di hari raya Idul Adha adalah apa? Bunda sayang, hari ini kita akan belajar amalan istimewa di bulan Dzulhijjah. Yang tidak boleh Bunda lupakan, bulan yang hari ini sedang kita lalui di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang hurum. 1 Zulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Kenapa disebut dengan bulan hurum? Ada 3 maknanya. 1, bulan ini disebut dengan bulan mulia. Berarti Allah memuliakan setiap amal yang kita lakukan di bulan ini. Yang kedua, kenapa disebut hurum? Karena Allah mengharamkan terjadi keburukan di bulan ini. Maka tidak terjadi peperangan, tidak boleh di bulan-bulan ini. Berarti kalau kita tafsirkan, maka di bulan ini Allah sangat marah kepada kita ketika berbuat sesuatu yang zalim, yang buruk. Maka dosa di bulan ini, ketika Bunda meninggalkan dosanya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tentu di bulan-bulan ini ada amal-amal yang pahalanya dilipat gandakan. Maka setidaknya Dzulhijjah ini ada amalan istimewa yang harus dan insya Allah bisa kita hadirkan agar kita mendapatkan 3 hal ini. Betul kan? 1, mendapatkan kemuliaan. 2, diampuni dosa. 3, disiapkan pahala terbaiknya. Nah, Bunda tanya, kenapa ya Allah itu selalu menyiapkan waktu-waktu terbaik dengan pahala terbaik dalam kehidupan kita? Karena Allah tahu kalau kita ini manusia butuh motivasi. Bunda, kalau tahu sesuatu pahalanya besar, dikejar atau tidak? Nah, Allah tuh tahu ciri manusia tuh begitu tuh. Makanya Allah bumbui kita dengan sesuatu yang bisa Bunda termotivasi untuk beramal. Karena waktu kita terbatas, maka beramalah di waktu yang terbatas ini. Beramal cerdas di waktu yang terbatas. Kita tahu waktu kita itu terbatas. Dan Bunda izin, kan sebelum bulan ini bulan apa? Syawal. Sebelum Syawal apa? Ramadan. Biasanya ketika Ramadan kan meningkat, betul nggak? Semangat Ramadan, dibakar semua keburukan kita dan Allah siapkan banyak pahala. Masuk Syawal. Syawal itu pernah Ahilman sampaikan di kajian di tempat lain, ada 3 maknanya. 1, Syawal itu artinya peningkatan. 2, artinya ibtidaul khair, permulaan yang baik. 3, Syawal itu artinya istimror, berkelanjutan. Jadi Allah tuh berharap dari Ramadan yang kita dapatkan kemarin, masuk bulan Syawal kita itu meningkat. Tapi kebanyakan di antara kita, pas Ramadan itu peaknya luar biasa, pas masuk Syawal kan harusnya meningkat. Tapi yang terjadi adalah biasanya menurun. Yang waktu Ramadan berbuat baiknya banyak, pas Syawal kadang-kadang lupa. Padahal Allah inginkan kita di Syawal itu meningkat. Tapi yang sering terjadi menurun. Nah, maka yang Syawal harusnya meningkat, tapi yang terjadi itu menurun. Maka bagaimana caranya agar kita menghadirkan peningkatan yang sesungguhnya? Makanya ayo, nanti masuk Dzulhijjah, insya Allah Bunda disunahkan memperbanyak puasa. Terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari. Nah, 10 hari itu 10 hari pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Sungguh tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah
kecuali dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan salah satu amal yang pahalanya tak terbatas itu apa? Puasa. Kenapa? Karena puasa itu amal yang tidak bisa diperlihatkan kepada orang lain. Maka langsung Allah yang menjamin pahalanya. Bunda izin, sholat orang bisa tahu kita sholat atau tidak. Bunda zakat orang bisa tahu kita bayar zakat atau tidak. Tapi kalau puasa tidak. Makanya puasa itu ajzibihi kata Allah, untukku dan aku yang akan menggaransi berapa besar pahalanya. Kalau bunda ingin masuk pada level menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah, salah satu amalan sunnahnya adalah memperbanyak apa? Puasa. Karena dengan puasa dia akan terjaga dirinya. Matanya terjaga, lisannya terjaga, kata-katanya terjaga, semuanya terjaga dengan puasa yang dia tunaikan. Maka ayo perbanyak puasa sunnah. Nanti masuk bulan Dzulhijjah 10 hari pertama diperbanyak lagi puasanya. Terutama nanti masuk tanggal 8 Dzulhijjah dan masuk 9 Dzulhijjah. Di 8 Dzulhijjah itu hari tarwiyah, puasa tarwiyah. Di tanggal 9 Dzulhijjah masuk hari Arafah, puasa Arafah. Apa pahalanya? Masya Allah. Orang yang berpuasa khususnya di tanggal 9 Dzulhijjah, yakni puasa Arafah, maka Allah ampuni dosanya selama 2 tahun. 1 tahun dosa yang berlalu, 1 tahun dosa yang akan datang. Masya Allah. Makanya dibuletin tuh, kira-kira ketemu tanggal 9-nya tanggal berapa? Istiqomahlah dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Bunda itu berpuasa sunnah. Kalaupun bunda nggak tahu tanggal pastinya, karena kita sudah istiqomah dari awal, insya Allah pasti ketemu tanggal pastinya. Ada yang nanya, kalau puasa tarawihnya, walaupun berbeda pendapat, tapi yakini ya, setiap amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka amal ini akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Dan yang kedua, kurban. Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan kepadamu apa? Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Apa perintahnya? Fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi kurban perintah siapa? Kalau ini perintah Allah, bahkan ditekankan luar biasa, berarti pahalanya besar atau tidak? Kurban itu, Masya Allah, setiap darah yang mengalir dari hewan yang kita sembelih untuk berkurban, maka itu akan menjadi saksi ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan sampai kepada Allah bukan dagingnya, yang akan sampai bukan bulunya, yang akan sampai bukan buntutnya, bukan, tapi yang akan sampai apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang berkurban adalah orang yang apa? Kurban dari kata qarraba, mendekatkan dengan Allah. Karena hakikatnya kita semua itu harus berkorban untuk mengikhlaskan apa yang dititipi kepada kita. Perintah kurban memang berangkat dari syariat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih siapa? Ismail anaknya. Bayangin, Ibrahim mah diperintahkan untuk apa? Nyembelih anaknya. Ibu mah enggak. Tapi ternyata ibu hanya diminta sebagian saja dari harta yang Allah titipkan untuk berkurban. Untuk apa sih? Untuk menghilangkan rasa memiliki di hati kita. Karena hakikatnya semua kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim memiliki Ismailnya masing-masing. Mungkin Ismail kita adalah harta kita, jabatan kita, pangkat kita, kedudukan kita, keluarga kita. Ingat, Allah tidak memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail katanya. Tapi Allah meminta Ibrahim untuk menyembelih rasa memiliki terhadap Ismail. Sama ketika ibu diperintahkan berkurban, Allah nggak minta semua harta ibu, enggak. Hanya minta sebagian kecil. Masa sih bunda setahun sekali nggak bisa berkurban? Karena sungguh amalan istimewa yang sangat dicintai Allah di hari raya Idul Adha adalah apa?
kurban. Insya Allah niat dulu, karena niat baik kita akan mendorong Allah berikan kemampuan kepada kita.